Assalamualaikum, Bu Mur. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Mur? Alhamdulillah sehat. Semangat luar biasa. Ya. Ya, terima kasih ya Bu Mur sudah meluangkan waktunya. Kali ini saya akan melakukan percakapan mengenai pra-observasi yang akan saya gali tentang bagaimana Bu Mur nanti mempersiapkan segala sesuatunya sebelum melaksanakan action di kelas nanti. Hari ini kita akan mengadakan atau melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan melihat jalannya pembelajaran di kelas umur. Adapun tujuan dilakukannya supervisi pada pagi hari ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi proses pembelajaran yang nanti akan Bu Mur lakukan di dalam kelas. Nah, mengapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran supaya nantinya Bu Mur lebih siap dalam merancang rancangan pembelajaran yang mampu meningkatkan nanti hasil belajar serta didik Bu Mur. Ya, nanti ada beberapa pertanyaan Bu Mur yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama yaitu kaitannya dengan tujuan pembelajaran. Kalau boleh saya tahu, apa tujuan pembelajaran dari Bu Mur? Oke, siap. Terima kasih Bu atas kesempatan Ibu untuk menjumpai saya dengan tujuan tersebut. Mudah-mudahan saya membawa manfaat dari pertemuan hari ini. Amin. Gini Bu, besok saya akan mengambil materi tentang sholat, gitu. Oh iya. Saya akan mengambil materi praktek sholat 5 waktu atau praktek sholat fardu. Tujuan pembelajaran hari ini agar siswa mampu melaksanakan sholat fardu sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan pada kurikulum sesuai dengan mapel PAI Budi Pekerti yang nanti akan dipelajari di kelas 4. Baik, jadi tujuan pembelajarannya Bu Mur nanti siswa diharapkan dapat melaksanakan sholat fardu dengan baik sesuai rukun ya. Oke, Bu Mur, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tentang area pengembangan Bu Mur. Jadi di area pengembangan ini saya ingin menggali apa saja aspek-aspek yang ingin Bu Mur tingkatkan melalui pembelajaran di kelas Bu Mur nanti. Aspek yang akan saya tekankan pada pembelajaran itu adalah aspek psikomotorik. Nyatanya yang penting anak itu mampu melaksanakan dulu sholat 5 waktu dengan benar-benar bisa mengimplikasikannya nanti dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang akan saya tekankan. Penekanannya di aspek psikomotorik gitu ya Bu Mur. Oke, berarti nanti setelah Bu Mur mengaplikasikan pembelajaran di kelasnya Bu Mur, diharapkan nanti anak-anak mampu melaksanakan praktik sholat fardu secara lebih baik seperti itu ya Bu Mur ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Bu Mur, dalam observasi nanti saya akan menggunakan contoh pendekatan yang ingin Bu Mur terapkan dalam kelas Bu Mur nanti, menggunakan metode apa atau pendekatan apa yang ingin Bu Mur laksanakan. Oke, karena ini berkaitan dengan psikomotorik, maka otomatis ya pendekatannya akan dilakukan dengan pendekatan demonstrasi. Jadi praktek langsung agar anak itu bisa memvisualisasikan secara psikomotorik langsung. Adakah kegiatan diskusi pembelajaran mungkin Bu Mur yang nanti akan siswa laksanakan? Iya, nanti akan dilakukan diskusi dulu untuk pembagian praktek. Nanti teman sebaya akan berperan di situ. Mereka menggunakan juga peran sebaya. Ada yang jadi imam, ada yang jadi makmum, ada yang mengamati. Baik. Nah, untuk praktek tersebut apakah Bu Mur sudah menyusun rubrik atau penilaian ya? Saya sudah menyediakan rubrik penilaian samping RPP, rubrik penilaian dan pengamatan, dan menggunakan observasi juga sudah saya siapkan untuk tinggal pengamatannya. Oh iya, baik. Ini pasti akan sangat menyenangkan bagi anak semua ya. Untuk yang selanjutnya Bu Mur, apakah ada media pembelajaran yang mungkin akan Bu Mur terapkan nanti di pembelajaran? Saya menggunakan media pembelajaran gambar orang yang posisinya sedang sholat ya, nanti anak diacak terus sambil mengurutkan itu, apakah anak betul-betul secara psikomotorik bisa menerapkan dan secara teori juga bisa menerapkan urut-urutan sholat tersebut. Baik, ini pastinya akan sangat
Semoga memberi kesan yang mendalam Iya, gitu ya Bu Nur, karena memang sekarang kita itu harus menerapkan prinsip dari pembelajaran mendalam. Apakah nanti di pembelajaran Bu Nur sudah terintegrasi tiga prinsip pembelajaran mendalam tersebut yang meliputi aspek apa saja Bu Nur? Bisa menyenangkan, ya, terus mengaplikasi, memahami, sudah itu ya, sudah terintegrasi ya Bu Nur ya. Ya, baiklah Bu Nur. Nah sekarang rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan Bu Nur laksanakan itu pada hari apa? Dari jam berapa? Ini jadwal Pasmat itu kebetulan hari Selasa, yaitu Hari insya Allah saya Selasa. akan melaksanakan pada jam pertama sampai nanti jam ketiga. Biar anak itu masih fresh Bu. Saya iya. kebetulan mendapat jadwal jam pertama hari Selasa. Hari Selasa jam Iya. pertama. Iya. Hari pertama. Ya, ini sudah saya catat, saya temui. Iya. Pembelajaran yang akan Bu Nur laksanakan nanti tampaknya akan sangat menyenangkan. Semoga Ibu. Saya sudah tidak sabar nanti untuk Ya. masuk ke kelas yang akan Bu Nur ajar, yaitu pada hari Selasa ya Bu, Siap, hari insya Allah. Selasa jam pertama. Iya, iya. Oke. Ibu, mohon doanya lancar. Iya, sukses selalu Terima untuk Bu kasih, Nur. Ibu. Semoga nanti pembelajaran yang Bu Nur laksanakan dapat bermakna bagi anak-anak, sehingga nanti tujuannya anak-anak bisa melaksanakan sholat fardu dengan lebih baik lagi. Siap, Bu. Terima kasih. Terima kasih atas Oke, kesempatannya Bu terima kasih, Ibu. Nur. Saya juga terima kasih Ibu sudah memberi pancingan kepada saya. Semangat Bu Nur. Semangat istilah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam, Selamat Bu Irma. siang. Selamat siang. Gimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah, Sehat? lumayan. Iya. Kemarin saya sudah melaksanakan observasi ya di kelas Bu Nur ya. Ya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Untuk pertemuan kali ini Ya. kita akan mengadakan wawancara tentang proses pasca observasi terhadap pembelajaran yang kemarin Bu Nur telah laksanakan di kelas. Yang pertama, bagaimana ini Bu Nur, perasaannya Bu Nur ketika kemarin telah berhasil melaksanakan pembelajaran dengan tujuan anak-anak bisa melaksanakan sholat fardu dengan baik. Bagaimana Bu Nur? Alhamdulillah saya merasa puas ya Bu, anak-anak antusias belajar. Ya. Saya juga gembira melihat anak-anak, oh ternyata mereka senang dengan model pembelajaran yang saya terapkan. Ya, puas dan senang Puas, Bu, senang, atas, ya. atas pencapaian dari Insya Allah, anak-anak. ya. Kemudian saya ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kemarin Bu Nur telah mampu merancang, telah melaksanakan pembelajaran yang benar-benar bermakna Ya. pada anak-anak. Kemarin juga saya melihat Bu Nur memberikan teladan, memberikan Ya. contoh bagaimana tata cara sholat yang baik itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Terima kasih untuk pembelajaran yang sudah Bu Nur laksanakan. Kemudian mengenai keberhasilan siswa Bu Nur, menurut pengamatan Bu Nur setelah melakukan observasi dan menganalisa bagaimana aspek keberhasilan dari tujuan pembelajaran Bu Nur Ya, terhadap terima siswa. kasih Bu. Untuk keberhasilan saya belum bisa 100% ya Bu, wajar saja. Karena latar belakang anak itu mempengaruhi keberhasilan dalam mengajar. Apalagi Betul, kebiasaan betul. dengan orang tua di rumah. Keberhasilan sudah saya capai 80% Bu. Nanti akan dilakukan pengayaan untuk anak-anak yang belum maksimal. Tentang aspek pedagogisnya Iya, tadi, Bu. kayak psikomotorik juga. Iya, ya betul. Kemudian apa sih kesulitan Bu Nur kemarin ketika Bu Nur melaksanakan pembelajaran di kelas? Oke. Kesulitan yang utama itu untuk menenangkan anak dan melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah Pengaturan saya kelas iya, gitu ya, pengaturan Bu, kelasnya, ya. karena praktek langsung otomatis anak kelas 4 belum bisa anteng semuanya. Iya, iya. Jadi betul, penguasaan betul, kelas betul. itu saya belum maksimal Bu untuk satu orang dengan 28 orang anak siswa gitu. Betul, Kesulitan betul. di situ. Kesulitan yang pertama tentang pengorganisasian Iya, kelas ya. kelas, iya. Untuk ide-ide kreatif Iya. mungkin bisa Bu Nur kembangkan nanti untuk pembelajaran yang akan datang itu apa saja? Untuk pembelajaran yang selanjutnya nanti saya akan mengadakan tutor sebaya saja Bu. Kalau bisa saya akan kolaborasi dengan guru kelas. Mungkin dengan seperti itu saya akan bisa mengkondisikan anak lebih terkondisi lagi. Baik. Jadi menggunakan model Tutor sebaya sebelumnya, sama kolaborasi gitu ya, guru kelas. dan berkolaborasi dengan guru Iya. kelas. Oke, itu nanti diharapkan bisa mengatasi kesulitan yang muncul di dalam kelas. Oke, demikian yang dapat saya tangkap dari pembelajaran Bu Nur tadi. Sudah melaksanakan pembelajaran mendalam
dalam 3 aspek tersebut sudah terlampaui dengan baik. Saya memberikan apresiasi. Untuk selanjutnya saya tunggu ide-ide kreatif dari Bu Mur agar siswa-siswa di kelas nanti bisa memperoleh apa yang menjadi tujuan pembelajaran dan pastinya akan meningkatkan kompetensi Bu Mur sebagai guru. Terima kasih Bu Mur telah meluangkan waktu. Sukses selalu Bu Mur. Saya tunggu ide-ide kreatif yang akan datang. Assalamualaikum Bu Mur. Waalaikumsalam.